Baik, kalau di video sebelumnya saya sharing tentang proses sampai saya lulus LPDP, kali ini saya akan sharing tentang persiapan bahasa. Karena saya lulus dari LPDP afirmasi, maka saya belum ada LOE unconditional pada saat itu. Sehingga saya harus kursus bahasa Inggris, dan setelah kursus bahasa Inggris dapat skor IELTS-nya baru bisa melamar ke perguruan tinggi untuk mendapatkan LOE unconditional. Nah, seperti yang saya ceritakan di video sebelumnya, saya lulus sekitar Agustus tahun 2021. Kemudian saya memulai kursus bahasa Inggrisnya, persiapan bahasanya itu sekitar bulan April tahun 2022. Jadi jeda itu sangat lama dan ya membuat saya harap-harap cemas karena setelah dinyatakan lulus tidak ada informasi terkait dengan kapan dimulainya persiapan bahasa. Nah, ini terjadi karena pada saat itu pandemi COVID-19 yang mana kita dibatasi untuk melakukan pertemuan face to face pada saat itu. Dan dalam harap-harap cemas itu, akhirnya ada email masuk disuruh untuk mengisi borang oleh LPDP. Kemudian beberapa waktu kemudian ya setelah isi borang itu nomor WhatsApp saya itu dimasukkan ke dalam grup, dan akhirnya saya mendapatkan undangan di mana saya nantinya akan mengikuti persiapan bahasa di Solo di UNS. Dan pada saat itu karena belum diizinkan untuk pertemuan tatap muka, maka kami memulainya itu online dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, istirahat 1 jam. Seperti itu di siang hari untuk makan siang. Dan ya kami akhirnya memulai persiapan bahasa tersebut. Dan sebenarnya ya online itu ada keterbatasannya karena kadang-kadang tuh tidak konsentrasi seperti itu ya. Ya, tapi bersyukurnya 1 bulan kemudian karena pemerintah sudah memperbolehkan tatap muka, akhirnya di bulan Mei tahun 2022 kami diminta untuk hadir di UNS sehingga persiapan bahasanya itu dilakukan secara tatap muka. Nah, untuk ke sana LPDP memberikan biaya tiket ya, tiket pesawat pergi dan pulang. Tapi untuk tiketnya harus ditanggulangi sendiri dulu sebelum diberikan oleh LPDP. Kemudian nanti kwitansi pembelian tiket dan juga boarding pass-nya itu diajukan ke LPDP untuk direimburse seperti itu. Dan juga LPDP memberikan uang bulanan. Jadi setiap bulan itu, waktu itu kami awal-awal itu sekitar 3,7 juta per bulan, dan di 2 bulan terakhir kalau tidak salah itu 4.300.000 per bulan, dan itu lebih dari cukup. Nah, kehidupan kami di Solo, karena kami satu kelas itu laki-laki itu sekitar 11 orang, dan 11 atau 12 kami bersepakat untuk mengontrak satu rumah selama 6 bulan yang terdiri dari sekitar 7 kamar, dan itu berdua-berdua, ada juga yang sendiri-sendiri, dan itu murah. Jadi sekitar 15 juta kalau tidak salah, 15 atau 12 juta, sehingga kami itu selama 6 bulan pengeluaran untuk sewa rumah itu hanya sekitar ya tidak lebih dari 1.500.000. Nanti per bulan itu baru ada iuran untuk bayar misalnya air, listrik, dan juga wifi ya. Ya, dan itu murah sekali. Nah, untuk makanan di Solo juga sebenarnya kota yang murah. Ada soto ayam, soto sapi yang harganya itu satu porsi kayaknya 5.000 ya, 5.000 rupiah, dan itu sangat murah. Kalau di kota lain mungkin agak sulit untuk dapat harga
soto sapi satu porsi itu Rp5.000. Nah, kemudian kami kan tinggal bersama. Nah, itu sangat menguntungkan karena kami pesan makanan GoFood itu menggunakan promo yang ada di akun masing-masing kami. Nah, itu kan untuk mendapatkan promo itu minimal pembelian tuh lebih dari 2 atau 3 porsi lah seperti itu. Dan itu sangat pas untuk kami. Ya, semakin banyak semakin murah pesannya. Jadi biasanya kami tinggal mencari akun GoFood siapa yang punya promo dan dia yang akan memesan, kemudian kami mengganti duitnya. Dan pernah saya mendapatkan makanan yang satu porsi itu nasi ayam, kalau saya ingat itu tidak sampai Rp2.000, dan itu sangat-sangat murah. Jadi uang saku yang diberikan oleh LPDP itu masih masih bisa di saving seperti itu. Dan kursus itu sama, mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 atau jam 3 sore. Dan itu memang sangat-sangat melelahkan, kadang-kadang juga membosankan, terutama di akhir-akhir, karena rasanya semua strategi yang diajarkan itu sudah dipelajari semuanya, tapi kadang-kadang skornya itu tidak naik-naik ya. Biasanya di hari Sabtu itu juga dipakai untuk progress test, dan untuk 4 item ini di IELTS itu makan waktu dari pagi hingga sore kalau progress testnya seperti itu. Kadang-kadang tidak progress test, tetapi capek, jadi kami di rumah istirahat. Kebetulan waktu itu ada liburan, kami rame-rame jalan-jalan ke Tawangmangu, kemudian juga ke Borobudur pas libur, sekedar untuk refreshing. Atau kadang-kadang di malam hari kami ke bioskop untuk nonton, hanya untuk refreshing. Tetapi karena skornya kadang-kadang tidak naik-naik, jadi itu sangat gelisah. Jadi ketika pulang dari kampus yang sebenarnya capek, maunya istirahat, tapi kegelisahan ini membuat kami kadang-kadang tidak istirahat. Jadi terus belajar, bahkan sampai sakit seperti itu. Dan skornya kok tidak naik-naik ya, dan itu yang bikin khawatir. Tapi itulah yang membuat kami terus berupaya, terutama saya terus berupaya belajar, dan dari sisi religi bergantung penuh kehadirat Tuhan seperti itu. Dan akhirnya puji Tuhan saya mengikuti tes dan memenuhi skornya untuk mendaftar ke perguruan tinggi saya saat ini. Syaratnya kan harus 6,5 dan juga tidak boleh ada aspek yang kurang dari 6, rata-rata 6,5. Dan puji Tuhan saya akhirnya mencapai itu, dan akhirnya saya melamar ke perguruan tinggi saya saat ini. Memang itu skor di atas kertas. Kalau dalam kenyataannya itu masih struggling, masih sangat-sangat sulit untuk menggunakan bahasa Inggrisnya, terutama untuk listening dan juga speaking. Tapi saat ini saya berada di tempat di mana setiap hari itu harus menggunakan bahasa Inggris. Jadi saya percaya bahwa suatu hari nanti bahasa Inggris saya pasti akan berubah. Saya kira itu adalah sharing saya terkait dengan persiapan bahasa. Pengajar-pengajarnya itu luar biasa mentransfer ilmunya kepada kami, terutama menciptakan iklim belajar yang baik sehingga kami bisa yang dari tidak ada apa-apanya menjadi sedikit terisi, dan menolong kami akhirnya untuk melamar ke perguruan tinggi kami saat ini. Demikian dari saya terkait dengan persiapan bahasa. Nantikan video saya berikutnya masih akan terkait dengan
LPDP dan studi saya saat ini. Terima kasih.